Tuhan tahu dari hati yang paling dalam mereka. Agama ada untuk menciptakan perdamaian di dunia ini. Persatuan antar umat manusia, kasih, dan ikatan-ikatan yang membuat manusia satu sama lain makin dekat. Dan berarti agama sebetulnya pada esensinya anti kekerasan, menolak kekerasan. Karena kekerasan apapun dalam bentuk apapun hanya akan menimbulkan kekerasan baru. Dan kekerasan selamanya akan menimbulkan penderitaan umat manusia. Dan tentu saja kita harus tahu, yang berhak melakukan kekerasan atas nama hukum di dunia ini adalah hanya satu, negara. Negara yang sah dibangun, dan khususnya negara yang demokratis, yang tidak bisa memberlakukan hukum seenaknya karena dikontrol oleh rakyat. Tetapi mengapa agama bisa menjadi sumber kekerasan? Nah, kita harus lihat kembali ke zaman yang kuno, ketika kitab suci lahir, umat yang baru lahir itu harus berjuang dengan segala daya dan segala cara untuk tetap eksis, bahkan survive ketika menghadapi berbagai macam kesukaran dan kesulitan, bahkan bencana. Nah, ketika itulah seperti kita bisa baca misalnya di dalam kitab suci orang-orang Yahudi yang kita namakan Tanakh, atau dalam istilah gereja disebut Perjanjian Lama. Di dalamnya ada banyak ayat-ayat perang, ayat-ayat kekerasan yang memang harus pada masa itu dikumandangkan atau ditulis demi untuk mendorong umat yang masih baru, yang sedang berdiri, untuk memiliki motivasi kuat untuk bertahan dan melawan musuh. Nah, ketika zaman sudah berubah dan umat tidak lagi hanya butuh untuk survive, tapi juga memikul tanggung jawab untuk membangun kehidupan yang lebih baik buat umat manusia di planet bumi, teks-teks perang, ayat-ayat kekerasan itu harus ditafsir ulang. Tidak bisa dipindahkan begitu saja ke zaman kini. Nah, seringkali juga ayat-ayat perang atau teks-teks kekerasan itu dibarengi dengan ayat-ayat Tuhan yang memerintahkan orang bertindak keras. Nah, pada zaman sekarang, ketika kita hidup bernegara secara modern, hukum-hukum yang harus mengatur negeri kita ini adalah hukum-hukum, kembali saya katakan, hukum-hukum positif, ius positum atau lex posita. Hukum-hukum yang dibangun oleh manusia, dibuat oleh manusia, bukan oleh Allah, bukan oleh agama, secara rasional dengan mempertimbangkan konteks zaman, memperhatikan sejarah, dan mendiskusikannya secara musyawarah di dalam parlemen untuk disahkan secara legal dan mengikat sebagai konsensus nasional legal negeri kita. Nah, di dalam negeri Indonesia, kalau hukum positif ditegakkan, saya percaya kekerasan atas nama agama akan makin hari makin berkurang. Karena dengan menegakkan hukum positif di negeri kita ini, maka hukum-hukum yang atas nama Allah yang seringkali tidak kompromis dijalankan, yang seringkali juga disertai dengan ayat-ayat kekerasan, bahkan juga seringkali disertai dengan hukum kuku ganti kuku, gigi ganti gigi, itu bisa dieliminir, diganti dengan hukum yang rasional dan relevan untuk zaman sekarang. Nah, kalau dalam rangka hukum positif ditegakkan, pemerintah kita juga konsekuen untuk memberlakukan hukum di dalam semua perkara konflik agama yang memicu kekerasan atau yang melahirkan kekerasan, dan itu konsekuen dilakukan, maka tindak-tindak kekerasan atas nama agama, kalau itu ditangani dengan benar secara hukum, akan makin berkurang. Nah, kalau kita mengabaikan ini dan kekerasan terus atas nama agama berlangsung, ada kelompok-kelompok keagamaan yang melihat pemerintah yang lemah harus diganti oleh tindakan mereka sendiri. Maka akibatnya akan lahir negeri kecil di dalam negara besar. Negeri kecil yang dijalankan oleh segelintir orang yang jumlahnya tidak banyak, tetapi sangat keras dan vokal dan lantang, dan tidak pernah meragukan untuk berbuat keras demi menggolkan tujuan-tujuan mereka. Nah, untuk tidak terjadi negeri kecil di dalam negara besar, kita harus menegakkan hukum positif secara merata di seluruh Nusantara. Kendati pun di dalam negeri kita, otonomi daerah memungkinkan perda-perda daerah dirumuskan berdasarkan azas-azas agama kelompok-kelompok mayoritas di masyarakat itu. Tapi dalam rangka kesatuan nasional, tidak ada hal lain yang harus mengikat negeri kita selain hukum positif dan kesadaran negeri kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia.